Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A13, kelas pemrograman berbasis mobile kelas A, akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi kelompok kami membuat suatu aplikasi bernama Ayami, yaitu aplikasi pemesanan makanan berbasis mobile pada rumah makan Ayami. Selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Baik, jadi yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Najib Fikri, NIM 2024 1010 2033. Kemudian saya Kuku Satrio Bimantoro, NIM 2024 1010 2094. Saya Yunia Ramelia dengan NIM 2024 1010 2048. Dan saya Laida Lavinia dengan NIM 2024 1010 2041. Baik, jadi selanjutnya yaitu mengenai demo program yang telah kami buat. Sebentar. Ini mungkin saya coba tutup dulu. Nah, jadi untuk aplikasi yang kami buat itu seperti ini. Ketika user pertama kali masuk, dia akan diarahkan ke splash screen di sini, langsung ke sebuah halaman autentikasi. Nah, di sini ada masuk dan daftar. Nah, ketika user masih belum memiliki akun, di sini user diminta untuk mendaftarkan terlebih dahulu di section daftar seperti ini. Nah, di section daftar ini ada beberapa inputan, mulai dari nama sampai masukkan ulang password. Nah, ini untuk agar password yang dimasukkan itu sama, untuk memastikan passwordnya itu benar. Nah, jadi di programnya sendiri, di sini kita declare terlebih dahulu untuk controllernya itu. Untuk menghandle segala inputan yang masuk ke text field. Nah, ini kita tinggal let text editing controller, lalu nama variabelnya. Setelah itu kita instansiasi di init state seperti ini. Nah, dan kita tidak lupa juga untuk mendispose ketika controller ini tidak lagi digunakan. Nah, setelah itu di sini kita declare juga untuk variabel issue ini untuk menunjukkan state bahwa dia ini dibuka atau tidak. Nah, kita gunakan fungsi toggle ini. Setelah itu di sini kita siapkan terlebih dahulu untuk out provider. Nah, provider dari out provider. Nah, listernya kita buat false. Setelah itu controller yang kita buat tadi kita masukkan ke setiap text field. Contohnya seperti email, lalu ada phone. Nah, di phone ini kita gunakan input formatter untuk memberi inputan apa yang boleh dimasukkan ke field ini. Jadi ketika huruf kita masukkan huruf di sini, nah dia tidak akan ditampilkan atau tidak akan dimasukkan. Lalu selanjutnya ini sama, dimasukkan password ini sama masukkan ulang password. Nah, kita langsung ke button triggernya. Di sini kita pakai inkwell biar mungkin ada tampilan seperti ini. Maaf. Jadi di button daftar ini itu logiknya itu kita akan beri dia snack bar ketika salah satu inputannya ini 0. Jadi kita pakai OR. Kalau misal kita coba masukkan, kosongkan seperti ini, nah inputan tidak boleh kosong. Misal kita coba masukkan nama saya Najib Fikri, emailnya itu ini harus email valid, jadi nanti ada verifikasi email. Ketika emailnya itu palsu, ya dia tidak bisa masuk. Nah, ini untuk menghandle ketika adanya bot atau email palsu yang sengaja dimasukkan ke sini. Nomor HP-nya terserah pakai 081 08 seperti ini. Nah, untuk password ini misal kita coba samakan. Kita bedakan terlebih dahulu. Kita bedakan. Nah, kita coba daftar. Nah, dia password tidak sama seperti ini. Kita harus samakan. Misal ya kita coba kosongkan salah satu. Nah, dia akan mengeksekusi scope dari if ini, yaitu inputan tidak boleh kosong karena salah satunya itu true. Jadi kita harus samakan. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, dia itu sudah valid. Jadi dia akan mengeksekusi scope else ini. Nah, di else kita akan trigger method out yang ada di out provider ini. Method register yang ada di out provider. Kalau misal kita hover, nah sebelumnya kita cek dulu dia akan melempar
beberapa parameter. Yang pertama itu untuk konteks. Nah, karena kita butuh konteks, ada out provider dan segala macam seperti snack bar di dalam metode ini. Lalu kita juga lempar name-nya ini jadi inputan nama, email, phone, sama password-nya. Kita coba cek di method register. Nah, di method register ini kita terima terlebih dahulu. Setelah kita terima, terus ini kita buat user provider. Jadi kita siapkan untuk nantinya digunakan di sini. Nah, sebelum dia masuk ke den, ini ada future. Jadi di sini sign up ini bentuknya future. Jadi kita jalankan metode sign up ini di kelas out service dengan mengirim beberapa parameter. Yang pertama itu konteks, kedua email yang kita pakai no safety ini karena dia ini tanda tanya. Lalu di sini juga password. Kita coba ke sign up. Nah, di sign up ini kita pakai try catch karena untuk menghandle exception dari Firebase-nya ini nanti. Nah, ini on Firebase berarti dia udah implement out exception. Nah, di sign up ini di try kita buat akun di Firebase out ini menggunakan create user with email and password. Untuk parameternya ini dia wajib ya require string and password yang sudah dimasukkan di sini tadi. Jadi email sama passwordnya ini nanti digunakan untuk Firebase out ini. Setelah itu ini kalau semisal berhasil, current usernya itu tidak akan null. Jadi dia nanti akan terisi dengan current user yang sudah didaftarkan di sini. Lalu ini juga verifikasinya otomatis emailnya itu masih belum terverifikasi karena keduanya ini nanti akan true. Kita sistem akan mengirimkan send email verification seperti ini. Nah, jadi dia await lalu dia ngirim send email verification. Oke, seperti itu. Misal kita coba daftar. Nah, akun berhasil didaftarkan. Oh ya, maaf. Sebelumnya ini kelewat ya. Jadi ketika di sini tidak ada error, dia akan lari ke den. Nah, di den ini kita implementasi add user ini yang ada di user provider. Add user mengirimkan beberapa parameter. Yang pertama itu name sampai ke default image. Nah, default image-nya ini avatar default dari toko kami yaitu Ayami. Lalu setelah itu ketika tidak ada yang error, kita kirimkan akun berhasil didaftarkan, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Setelah itu kita push name replacement. Nah, di sini kita pakai konteksnya yang sebelumnya. Kita lempar ke root yang namanya itu out, yaitu ini. Kita den. Setelah itu kita pop kalau semisal ada yang terjadi perubahan. Oke, di add user ini itu ada beberapa prosedur ya. Yang pertama yaitu kita cek dulu apakah, bentar ini coba saya bahkan, apakah di Firebase Firestore ini sudah ada user and email dengan di collection user, apakah sudah ada field dengan email yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kalau misal sudah ada, berarti akunnya itu sudah terdaftar sebelumnya. Jadi kita tidak usah gunakan tidak usah create collection dari dokumen yang sudah kita siapkan. Jadi nge-create-nya itu kita pakai cara seperti ini. Kita siapkan dulu dokumennya dengan ID yang sudah di-generate, ID dari dokumen. Terus untuk ID field-nya itu kita ambil dari ID dokumen. Seperti ini. Nah, selanjutnya ini role ID-nya kita tetapkan 2 karena dia sebagai user. Untuk admin kita buatkan sendiri. Untuk name-nya, email, password ini sesuai dengan inputan user, image-nya yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu latitude sama longitude-nya ini kita by default. Kemarin kita pakai latitude sama longitude dari UNET. Setelah itu create add sama update add itu sekarang saat ini. Nah, kita implement metode to-JSON yang ada di user model. To-JSON-nya seperti ini. Kita buat ini ya, buat nge-mapping aja sebenarnya untuk mempermudah mapping. Nah, setelah berhasil di-create ini ya sudah kita menampilkan snack bar seperti tadi. Nah, ini ketika user ingin memasukkan lagi Fitri .com. 6 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 .com. 6
Misal 123456 tadi sampai 6. Nah, email belum diverifikasi. Jadi kita harus verifikasi terlebih dahulu. Di sini mungkin nanti saya coba jelaskan untuk loginnya terlebih dahulu. Di Gmail kita masuk ke email saya. Di spam, oh maaf, gimana ya? Oh ini. Nah, seperti ini. Jadi itu tadi masih belum kebaca. Kalau misal saya sebentar menunggu. Nah ini your email has been verified. Jadi setelah saya berhasil verifikasi email, di sini saya bisa langsung gunakan email saya yang sudah diverifikasi untuk masuk ke app Ayami ini. Nah, mungkin langsung ke register. Jadi untuk pembuatan akun dan pembuatan user, data user sudah berhasil kita implementasikan. Sekarang kita beralih ke register. Nah, di register ini, login maksud saya. Di login ini sama, untuk tampilannya seperti ini. Itu kita gunakan email dan password controllernya, lalu kita init state di setiap controllernya kita init state. Kita declare untuk instansiasi, lalu kita disebut juga ketika tidak dibutuhkan, lalu kita gunakan, samalah kita gunakan ini, toggle passwordnya. Lalu kita siapkan ini, out provider, di setiap text field-nya juga kita isi controller, lalu untuk triggernya sendiri seperti ini, ketika passwordnya itu tidak kosong, nah ini terbalik ya untuk logiknya, tapi ya tidak apa-apa. Jadi ketika setiap inputan ini tidak ada yang kosong, kita akan jalankan login yang sudah kita coba tadi. Tapi ketika salah satunya itu kosong, nah inputan tidak boleh kosong, seperti itu. Oke, jadi di login ini kita bawa kontak, lalu email dan password yang sudah kita inputkan. Di login ini, nah ini kita panggil metode sign in yang ada di out service yang sudah dideklar di line sebelumnya. Lalu juga disiapkan provider user provider seperti ini. Di sign in mungkin kita coba terlebih dahulu sebelum dia masuk ke den, dia ngapain. Nah ini future ya, karena kita sebelumnya implement pakai den. Nah di sign in ini untuk masuknya yang sebelumnya untuk register kita create user with email and password, untuk sign in-nya kita pakai sign in with email and password. Seperti ini. Simpel seperti ini. Lalu di sini if ini untuk ngecek apakah emailnya itu sudah diverifikasi atau belum, yang sudah kita coba sebelumnya, yang sebelum email verifikasi. Nah, di sini ketika usernya itu sudah ada, memang pasti ada karena ketika dia sign in, current usernya berubah ke kredensial yang sudah ada sebelumnya. Lalu email verified. Nah, ketika usernya sudah ada dan emailnya itu is verified, dia akan nge-return user seperti ini. Lalu di sini untuk property is verified kita buat true di user provider. Nah, tapi ketika false, ketika ini tidak true, dia akan mengeksekusi return false seperti ini. Nah, ini juga akan ada exception ketika usernya itu tidak ditemukan, dia akan menampilkan ini. Ketika passwordnya itu salah, dia menampilkan ini. Ini kita coba yang password salah ya. Misal 666. Kita coba masuk. Nah, password tidak ditemukan untuk usernya. Nah, email belum terdaftar. Seperti ini. Oke, jadi ketika di sini, nah ini akan dieksekusi, line 44 ini akan dieksekusi ketika dia nge-return false di sini, yaitu dengan tampilan email belum diverifikasi yang sudah kita coba sebelum verifikasi email tadi. Tapi ketika ini tidak diverifikasi, yang otomatis itu dia nge-return user kredensial, kita await get user by email. Jadi kita set di user providernya ini. Kemarin kita set dengan email yang sudah dimasukkan sebelumnya.
Untuk mengesetnya sendiri, kita ambil collection user, untuk emailnya itu yang sudah kita inputkan. Setelah kita dapatkan dokumen reference, maaf ini query snapshot ya, query snapshot. Lalu kita set juga untuk shared preference, ini seperti local storage. Kita menyimpan value ke local storage agar ketika semisal app-nya itu di restart atau di close, dia itu untuk ininya value-nya tidak akan hilang. Nah, ini kita set ID dengan ID dokumennya, kita pakai user.docs. Nah, ini dokumen untuk first ID. Setelah itu kita set usernya di sini menggunakan metode from JSON yang ada di user model. Datanya itu ya semua data yang sudah diambil di sini. Seperti itu. Setelah itu di sini ada log OK. Nah, untuk selanjutnya di sini kita set juga untuk pref ketika untuk ngambil juga share preference, kita dapatkan get goal. Ketika all usernya itu true, berarti dia sudah tampil di onboarding. Kalau misal kita cek di onboarding, nah ini. Jadi onboardingnya itu akan true ketika dia sudah ada di onboarding. Ketika belum, ya dia akan diarahkan ke onboarding. Jadi simpelnya seperti itu. Mungkin kita coba langsung run. Jadi ini kalau misal masuk, dia akan eksekusi ini. Karena sebelumnya itu ibaratnya saya belum masuk, saya coba masuk ke sini. Otomatis out usernya itu masih belum ada. Dia akan dilempar ke onboarding. Seperti ini. Nah, ketika saya pencet pesan sekarang, dia akan mengeksekusi ini. Nah, dia akan masuk ke halaman user. Halaman utama yang berisi semua menu dari aplikasi Ayami. Jadi mungkin itu untuk implementasi Firebase Out sama Firebase Firestore di halaman login dan register. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, monggo, Aida. Oke, selanjutnya yaitu untuk melihat data produk atau daftar menu. Jadi di fitur ini user itu bisa melihat semua produk yang dijual pada aplikasi Ayami. Nah, berikut ini terkait halaman yang menampung data produk, ada menu makanan dan juga minumannya. Nah, pada data produk ini terdapat pada halaman home atau halaman utama aplikasi. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping di emulatornya ini, data produk ini berupa grid view yang berisi beberapa cut produk. Nah, ketika salah satu cut produknya itu diklik, maka user bisa diarahkan ke halaman detail menu yang berisikan detail menu dari produk tertentu. Nah, selanjutnya di halaman home ini, pertama-tama sistem akan memanggil provider dari produk provider terlebih dahulu dengan metode set all product dan dilanjutkan dengan get all product untuk mendapatkan semua produk yang telah terdapat pada collection dari data produk pada Firebase. Nah, setelah itu kami looping setiap dokumennya menggunakan inline looping untuk mengenerate secara otomatis beberapa item berupa produk model yang nantinya akan dimasukkan ke dalam list. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan metode form JSON yang ada di kelas produk model untuk melakukan trigger pada konstruktor dengan mudah karena data yang dimasukkan dalam parameter konstruktor ini sudah berupa mapping. Setelah berhasil melakukan set all produknya, di sini akan mengeksekusi set state pada then. Nah, setelah itu kita menggunakan getter get all product
yang datanya akan dimasukkan ke dalam variabel all product. Nah, setelah itu data list of product model itu siap digunakan untuk membuat grid view menggunakan grid view builder. Nah, untuk implementasinya ya seperti berikut ini. Nah, untuk mengirimkan data ke detail menu, kami menggunakan change notifier provider. Nah, dengan value berupa produk model yang sudah kita generate sebelumnya menggunakan all product. Nah, itu untuk memberitahu secara spesifik bahwa produk model mana yang akan di-listkan pada widget tree di bawahnya, yaitu detail menu page. Nah, selanjutnya yaitu untuk melihat data produk favorit atau menu favorit. Nah, untuk melihat produk favorit ini hampir sama seperti yang sebelumnya. Nah, di sini sistem hanya akan menampilkan produk mana saja yang telah di-set oleh user sebagai produk atau menu favorit. Nah, ketika user ingin melakukan set produk favorit, bisa diklik menunya. Nah, ketika user mengklik satu menu untuk favorit, user bisa mengklik tombol di pojok kanan atas, yaitu tombol love itu untuk menandai jika menu itu merupakan menu favorit. Nah, di sini ketika user mengklik button favorit, sistem akan melakukan dua hal. Nah, di sini sistem akan mengeksekusi metode toggle fav pada kelas. Nah, selanjutnya sistem akan mengeksekusi metode setVav yang ada di kelas produk model. Nah, toggle fav ini digunakan untuk mengupdate dokumen pada field isVav yang ada pada collection product dengan menggunakan dua parameter, yaitu ID product dan value isVav. Dan untuk membedakan apakah menu tersebut merupakan menu favorit atau bukan, itu terletak pada parameter isVav. Jika parameter isVav-nya itu adalah true, isVav-nya itu sama dengan true, maka menu tersebut merupakan menu favorit atau produk favorit. Nah, ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu menambah data produk. Baik, jadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai bagaimana cara untuk melihat data produk. Sekarang saya mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana caranya untuk menambahkan data produk. Nah, sebelumnya untuk menambahkan data produk ini, kita tidak implementasi di user, di role user maksudnya. Di sini kemarin kita implementasi di role admin. Nah, saya sudah siapkan untuk kredensial admin itu pakai email saya nasibib13, passwordnya itu ini password seperti ini. Nah, dari role admin ini halamannya sederhana ya, jadi dia tidak ada menu favorit atau fitur-fitur macamnya. Jadi di sini hanya untuk administrator saja. Nah, untuk menambahkan menu, kita bisa pencet ini floating action button yang ada di home. Jadi di home kemarin sudah kami enkapsulasi untuk fiturnya. Nah, ketika role adminnya itu 1, kita akan buat sebuah position field. Nah, ini untuk menentukan dengan mudah ya, yaitu ada di koordinat atau lokasi keberapa berdasarkan perspektif left top right bottom.
untuk childnya itu floating action button. Nah, ketika ini bukan satu, yang otomatis itu user, kita akan return container blank, kosong ini. Nah, ketika dia dipencet seperti ini, dia akan masuk ke halaman tambah produk. Nah, di tambah produk ini, mungkin kita coba masuk ke filenya. Sebentar, ini saya hapus. Ini login, hapus, tambah menu. Maaf, tambah produk. Nah, tambah produk ini ada kamera screen sama produk. Nah, ini cukup sederhana untuk layoutnya ini. Seperti ini ada gambar produk, nama produk, sampai deskripsi produk. Untuk text field, untuk variabel yang digunakan itu ada image path. Nah, ini untuk mengisi path image yang berhasil ditangkap oleh kamera. Ya, jadi di sini kita juga implementasi kamera. Lalu image name, nama gambarnya itu apa. Nah, ini berdasarkan nama produknya sih kalau kemarin. Lalu image product field. Jadi untuk men-trigger kalau semisal field image-nya ini masih belum ada, kita akan tampilkan seperti apa ya nanti. Ini masih belum terisi seperti itu. Lalu di sini kita juga pakai form key. Nah, karena di sini kita pakai widget form untuk text form field untuk menggunakan validator. Jadi selain controller, ini seperti biasa init state, lalu kita dispose. Di sini kita siapkan produk provider, lalu storage service. Nah, storage service ini mungkin saya coba jelaskan nanti. Nah, di sini ya. Nah, ini ketika dipencet, dia akan masuk ke kamera screen. Nah, untuk hasilnya nanti yang di-return oleh dia, nah dia nanti nge-returnnya lewat pop, kita akan masukkan ke variabel image, yang mana tipe datanya Xfile ini, menggunakan .io. Jadi ketika kita pencet, dia akan mengeksekusi kamera. Nah, di kamera ini, kita cek, kita buat variabel ball is kamera ready. Jadi ketika kameranya ready, kita akan return true nanti. Nah, kita init state. Nah, di init state kita akan eksekusi metode init kamera ini, fungsi init kamera asinkronus, karena kita nge-await dulu di sini. Ketika kameranya itu udah ada, kamera ini nanti otomatis is not empty-nya true, karena kameranya udah ada. Ketika kameranya ada, kamera kita buat sebuah variabel tipe datanya itu kamera description. Nah, kita ambil kamera first. Setelah itu di sini kamera controllernya kita masukkan juga. Maksud saya itu kita declare kamera controller. Untuk paramnya itu yaitu kamera yang sudah kita ingin sebelumnya. Jadi kita cek, misal kita cek dia butuh kamera description sama resolution. Ya, seperti itu. Jadi resolution presetnya kita buat medium. Setelah itu ketika kita initialize, ketika sudah lancar, tidak ada yang error, ini kita init state. Kita set state, kameranya itu, is kamera sekarang sudah ready. Jadi kita ganti ke ready, ke true. Setelah dia tidak digunakan, kita dispose. Nah, di sini itu widgetnya sederhana, kita buat app bar. Nah, warna kuning ini, yaitu ambil kamera. Nah, ini custom app bar. Lalu ada kolom. Kolom itu isinya container sama expanded. Nah, kontainer ini kita ambil child-nya itu dari build kamera. Setelah itu kita buat expanded ini untuk biar dia itu relatif ya. Kalau misal dia segini, nanti expanded-nya melebar, mengikuti widget yang setara. Di build kamera, ketika kameranya itu false, dia akan memberikan sebuah circular progress indicator. Jadi dia mundur terus nanti kalau misal kameranya false. Nah, di kondisi ini kameranya itu tidak null. Dia akan mengeksekusi kamera preview dengan paramnya itu controller dari kamera itu sendiri. Nah, ini kita pakai null safety. Dia harus terisi. Kalau misal nggak terisi, dia akan return error. Oke, di sini untuk menjaga aja di return container blank kalau semisal ini keduanya tidak terpenuhi. Oke, jadi ketika kita pencet ini, pencet bottom, dia akan mengeksekusi ini kamera controller initialize, lalu kita tangkap gambarnya. Caranya itu tinggal panggil aja tag picture ini. Kita await dulu karena dia ini future.
Nah, ini future X file. Jadi bentuk yang di-return nanti berupa X file, kita masukkan ke variable image. Nah, ketika image-nya itu tidak sama dengan 0, kita pop. Jadi ngepopnya itu kita ngirim data. Datanya berupa variable X file ini. Jadi waktu dipencet, nah dia mengirim data. Nah, datanya ini kita tangkap di produk ini, yaitu kita masukkan ke sini. Setelah itu kita set juga untuk image path-nya karena dia ini X file, jadi dia ada X.path sama .name. Jadi seperti itu. Kita panggil di sini. Untuk path-nya itu kita masukkan ke variable image path. Kita init state. Oke. Setelah itu, oh ya, maaf. Mungkin sebelumnya kita coba tambahkan produk. Nah, ini seperti ini. Kalau misal validatornya itu kosong. Oke, mungkin ini langsung saya lanjutkan. Kita coba isi semua. Ini produk baru-nya 3. Harganya apa ya? 666. Seperti ini. Harganya 6, jumlahnya 123. Deskripsinya itu kita pakai seperti ini. Nanti kita coba copy pakai Firebase saja. Nah, ini ketika dia mencet sini, dia tambah produk, dia akan mengeksekusi ini. Jadi dia kirim upload file dulu di storage service. Storage service itu dia menerima file path sama file name. File path-nya itu kita masukkan ke variable file dengan tipe data file. Setelah itu untuk mengirimkan ke storage, kita pakai ref, lalu nama path-nya itu apa. Jadi ini nama foldernya ya, folder. Kita pakai di folder food, kita masukkan nama filenya itu apa, berupa variabel filenya yang sudah dilempar di tambah produk sebelumnya. Setelah itu kita put untuk filenya yang akan kita kirim itu apa. File path-nya ini ada di dalam Android ini ya. Maaf, di build, sepertinya di cache kalau nggak salah kemarin. Ketika error, dia akan nge-print exception ini dari Firebase. Lalu ketika nggak error, dia akan mengeksekusi image URL. Kita ambil image URL-nya menggunakan metode ini, menggunakan get download. Oke, setelah itu kita tambahkan add product. Nah, ini ada beberapa konteks mulai dari kita masukkan parameter konteks, lalu nama sampai description. Nah, yaitu ya sesuai dengan inputan ini. Di add product ya sama seperti sebelumnya, kita set seperti ini. Ketika tidak ada yang masalah, dia akan mereturn produk berhasil ditambahkan, lalu dia akan melempar konteks ini ke main, yaitu di halaman utama. Jadi misal saya coba run, mungkin kita cek dulu di file. Oh maaf, sudah belum. Saya Firebase. Oke, seperti ini. Kalau misal saya tambahkan. Nah, bentar. Nah, dia ini produk berhasil ditambahkan. Kalau misal kita cek, dia sudah ada di sini, di produk baru. Mungkin kita, nah ini produk baru. Untuk deskripsinya kita ganti. Oke. Jadi meskipun ini coba kita ganti, baru pakai L misal, coba update, nah dia otomatis keganti. Kalau misal kita pencet, nah ini isi dari produk yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi mungkin itu untuk tambah produk, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, monggo. Baik, selanjutnya yaitu halaman promo. Bentar, saya keluar dulu. Halaman promo ini bisa dilihat di menu profile, dan jika memilih
opsi promo di situ. Nah, di sini beginilah tampilan untuk halaman promo. Untuk kodenya, Gimana baik. Pak Salim? Nah, di sini yang pertama dilakukannya itu memanggil providernya menggunakan promo provider pada metode dengan metode set al promo di situ, dan dilanjutkan dengan get al promo. Nah, di sini pada promo provider di sini dibuat atau menggunakan set al promo menggunakan get seperti itu untuk mendapatkan collection pada data di promo. Nah, setelah itu menggunakan inline looping untuk mengenerate secara otomatis setiap item yang berupa promo model, nantinya akan dimasukkan ke dalam listnya itu. Nah, pada kelas promo model itu menggunakan form JSON untuk melakukan trigger pada konstruktornya seperti itu. Nah, sebenarnya untuk halaman promo ini sedikit mirip dengan halaman produk yang tadi. Selanjutnya, pada halaman promo, di sini setelah berhasil melakukan set al promo, maka akan dieksekusi state-nya pada dance itu. Iya. Nah, setelah itu menggunakan get al produk pada data yang akan dimasukkan ke dalam al promo di situ. Akan dimasukkan ke listnya itu. Nah, jika telah berhasil, maka akan bisa digunakan pada grid view. Nah, di sini menggunakan grid view builder. Nah, di sini untuk banyaknya grid view di situ menggunakan alpromo.line di situ. Nah, untuk isinya di sini menggunakan change notifier provider dengan menggunakan value-nya yaitu alpromo dan isinya index di situ. Nah, seperti yang dilihat di mockup-nya itu kan ada gambar seperti promo di sini. Nah, itu menggunakan gambar tiket. Bisa ke bawah. Nah, untuk judul dari promonya itu di situ menggunakan chart text promo itu indeksnya yaitu name, berdasarkan indeks yaitu name, seperti cashback 5.000, potongan 30%, dan sebagainya. Lalu untuk isinya atau detailnya, di situ menggunakan alpromo index detail. Baik, mungkin seperti itu untuk halaman promo. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu adalah untuk edit profile, di mana untuk edit profile itu ada di halaman profile. Nah, itu bisa klik tombol tulisan ubah yang ada pada di atas. Nah, ketika dibuka maka akan tampil beberapa field yang mana di sini nanti kita untuk mengisikan data yang akan dirubah. Ini ada nama, email, nomor HP, alamat, dan yang terakhir ada untuk memilih lokasi. Nah, untuk decodingannya sendiri, di sini kita sudah persiapkan controllernya, di mana ada name, email, phone, address, serta di sini kita buat juga untuk default user longitude dan latitude itu pakai unets ya, lokasi unets. Terus di sini kita
init state juga. Kemudian jika sudah tidak dipakai, kita dispose. Lanjut ke bawah. Nah, di mana di sini kita siapkan provider dari user provider, di mana di sini nanti akan dimasukkan ke dalam user, dan di mana di sini kita akan jalankan metode get user dimasukkan ke dalam user data. Nah, serta di sini kita akan ada pengecekan. Jadi jika datanya itu empty atau kosong, ya perubahannya itu nggak ada, itu kita akan set default-nya, yaitu dari data yang lama, itu ngambil dari user data.name di situ untuk yang name, kemudian yang address dari user data.address, email dan phone juga dari user data.email dan phone. Selanjutnya untuk di bawah itu ada abal, terus untuk bodinya kita ada di sini di bagian childnya kita ada kolom, di mana di sini ada kita gunakan text field ya. Di sini ada untuk nama fieldnya itu kita gunakan teks biasa, kemudian di bawahnya ada text field, yang mana di sini kita menginputkan perubahan datanya, dimana mungkin bisa sambil dipraktikkan aja untuk merubah data. Ini kita rubah data untuk akun Najib Fikri 26. Ini kita coba untuk ubah namanya. Nah, itu kita tambahkan di belakang. Kemudian misal kita ubah lagi untuk di alamat, misal alamat kita rubah. Kita ubah jadi Jember. Kita mungkin ya seperti itu aja, nggak apa-apa. Kemudian kita coba simpan dulu untuk lihat perubahannya, itu akan tersimpan di file store. Bisa sambil. Nah, jadi data yang di sini, nah ini ada perubahan tadi untuk di bagian name dan juga di bagian location tadi ya untuk alamatnya, dimana name-nya ini berubah. Nah, selain itu, selain kita bisa merubah melalui text field itu tadi, untuk address juga berubah jadi Jember, kita juga bisa merubah lokasinya itu menggunakan map-nya. Jadi kita integrasikan dengan map di sini. Ini sambil dibuka juga codingannya. Nah, ini nanti akan membuka map-nya ini untuk default dari emulatornya itu di Google Plex. Kemudian untuk di codingannya sendiri, yang ke bawah. Nah, di sini kita jalankan yang location ini, di mana kita ambil value-nya itu dari halaman get location-nya, di mana kita ambil user position longitude dan latitude, di mana kita di sini akan melakukan pengecekan juga jika user position latitude-nya dan longitude-nya itu tidak sama dengan 0,0 atau ada perubahan. Kita akan set state, di mana untuk is get user location-nya, ya mungkin sambil dibuka juga untuk file map-nya, file get location-nya itu kita akan coba di set state ini is get user log-nya itu menjadi true dan merubah user longitude dan latitude-nya itu berdasarkan user position latitude dan user position longitude. Nah, itu mungkin bisa sambil dibuka di folder location, ada file bernama get location, dan di situ disimpan untuk
Nah, di sini kita gunakan geolocator. Nah, di mana di sini kita ambil kamera positionnya, di mana di sini untuk defaultnya itu dari tadi Jember ya, di mana untuk longitudenya seperti tunjukkan dan ke bawah. Ini ke bawah lagi. Bisa scroll ke bawah lagi mungkin. Nah, di sini kita akan kirimkan untuk data positionnya, yaitu menggunakan pop, di mana di sini kita gunakan operator pop konteks, kita kirimkan untuk current positionnya yang nanti akan diambil tadi, diambil untuk disimpan untuk mungkin bisa dicoba untuk ubah lokasinya di mana. Di sini kita pilih lokasi ya, kita klik. Nah, itu tadi ada tulisannya lokasi user berhasil didapat. Nah, itu kami masih belum disimpan ya, sebelum kita klik button simpan itu coba mungkin bisa diklik simpan. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita klik simpan ada tulisan di emulatornya berhasil diupdate dan latitude longitudenya di file storage juga berubah. Dimana di sini kita bisa lihat sesuai yang ada pada lokasi di emulator tadi. Ya, itu untuk penggunaan map dan juga edit profile. Dimana untuk controllernya itu ada di, mungkin bisa dibuka sekalian, di user provider. Mungkin di atas di bagian provider. Nah, itu ada user provider. Nah, dimana yang diubah itu data yang ada di sini. Jadi di sini kita ubah datanya. Di sini kan untuk inputannya di sini itu user modelnya itu ada ID, ada role ID, ada name, email, phone, password, address, dan di sini ada latitude dan longitude juga. Terus ada created at yang mengambil dari date time now, jadi untuk waktu sekarang, dan update at-nya juga ambil dari date time now. Mungkin itu untuk penjelasan bagian edit profile dan juga penggunaan maps. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, kami selaku kelompok A13 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.